Pak Simon. Selamat malam Pak Eksa, Pak Pendeta, Ya, Shalom. malam. Ya, Pak Simon dari mana? Saya dari Tangerang Pak. Tangerang. Ya, silakan Pak. Ya, mau bertanya Pak. Tapi sebelumnya saya bisa tahu nggak ya, kira-kira yang nonton sini ada orang yang suka nonton channelnya Pak Yusuf Manipulu Yusuf nggak ya? Iya, Manipulu. Ya, iya. saya nggak tahu juga lah. Ya, Tahu ya. Kalau ada tahu ya mohon dengar. Saya ingin tanya Bapak nih Pak. ya. Bapak percaya nggak waktu Mr. M terima ketemu malaikat di goa? Ah, Itu nyata apa enggak, Pak? Ya ini menurut kita pandangan Kristen gitu loh. ketemu siapa di gua? Waktu Mr. M Ah, ketemu malaikat di goa. Bapak ngerti saya belum? saya percaya. Oh, Bapak percaya. Ya, tapi malaikatnya malaikat jahat. Ya, Nah, sekarang ini terjadi, Pak. Iman saya goyang, jujur aja. ya. Iman saya goyang, maka saya ingin ketemu Bapak gitu loh. Saya lihat Bapak kan rupanya cukup ini ya. Goyang kenapa Pak? Goyang, karena kok soalnya kan sebelumnya kan kita mengatakan bahwa kitab yang mereka itu kan kitab yang suci yang paling oke. Tapi kan mereka tidak percaya kan, orang Kristen tidak percaya itu kitab mereka kan. Itu kan Ya, sama-sama wahyu dari Tuhan juga, karena ketemu malaikat di goa kan gitu. ya. Nah banyak orang Kristen juga nggak percaya, termasuk yang penggemar Yusuf Manipulu itu tidak percaya bahwa Mr. M ketemu malaikat di goa waktu betapa. Nah anehnya lagi orang Kristen percaya bahwa orang Kristen yang sekarang ini ketemu tatap muka dengan Tuhan Yesus. Ini Tuhan yang saya sembah ini siapa Pak sebenarnya? Saya bingung nih Pak. Begini, kita tidak bisa hanya menilai bisa bertemu atau tidak bertemu. Tapi setelah bertemu tuh apa yang diomongkan, apa yang disampaikan, itu yang kita pakai nilai. Jadi gini, kita kan percaya Tuhan. Ya. Kalau Tuhan itu zaman perjanjian lama juga Tuhan ketemu Musa, Tuhan ketemu Nuh. Artinya kalau Tuhan mau ketemu orang itu ya bisa saja memungkinkan. Tapi kan waktu ketemu Musa kan dia tidak nampakkan dirinya sendiri. Itu kan bukan. Ya, pokoknya mau tampilkan diri atau tidak, pokoknya bukan poinnya. Artinya adalah Tuhan bisa menyatakan diri pada manusia. Tapi intinya bukan hanya ketemu, tapi setelah ketemu apa yang diomong, apa yang diajarkan. Nah, misalnya habis ketemu, katakannya ketemu Tuhan, tapi habis itu disuruh membunuh, loh, masa Tuhan kok suruh membunuh? Kalau kalau dia udah ketemu, terus beritakan firman, itu termasuk benar Pak itu. Nah, kita juga harus hati-hati karena gini ya, dikatakan bahwa iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Jadi mendapatkan sebuah pengalaman supranatural, kita harus sadari. Kalau saya menilai banyak fenomena ini ada 3 kemungkinan. Tuhan yang bicara kepada dia, atau kedua setan yang bicara, atau ketiga bukan Tuhan dan bukan setan tapi hanya karangan dia. Supaya benar kan? Ya. Iya. Nah, tapi kalau betul dia mengalami, maka ada 2, Tuhan atau setan. Nah, Tuhan atau setan itu nanti tergantung dari kesaksian dia bagaimana. Jadi saya biasa tidak menolak pengalaman supranatural, tapi saya lihat setelah dia mengalami pengalaman supranatural, apa yang diajarkan. Saya kasih contoh Pak ya. Iya. Banyak orang kan bersaksi. Rohnya dibawa ke neraka, ke surga. Iya betul Pak. Secara kemungkinan, apakah mungkin Tuhan membawa roh seorang ke surga? Mungkin. Paulus juga. Apakah mungkin Tuhan membawa seorang untuk menunjukkan neraka? Mungkin. Kalau Tuhan mau. Tapi setelah mereka mengaku bahwa mereka ini telah pulang dari neraka, mereka bersaksi. Kesaksiannya gimana?
Kesaksiannya di sana mereka melihat bahwa ada setan pakai tanduk, ya pakai celana dalam merah, bawa garpu tala itu ya, trisula, dan setan menyiksa orang-orang berdosa di sana. Orang-orang berdosa mencoba berenang dari kolam api, tapi setan menyeret mereka ke sana. Waktu saya mendengar kesaksian begitu, saya tahu mereka bohong. Kenapa? Nah ini satu lagi Pak, apakah Tuhan Yesus yang saya sembah bisa dipanggil saat Majalangkung Pak? Sabar, nanti saya jelaskan itu. Tapi begini, ya. Kesaksiannya adalah, menurut kitab suci, setan akan masuk neraka setelah penghakiman terakhir. Wahyu 20 ayat 10. Bagaimana mereka sudah lihat setan di neraka? Kedua, kalau setan masuk neraka, setan disiksa. Menurut Wahyu 20 ayat 10 dan juga Matius pasal 8, ketika orang kerasukan itu, setan, aku tahu siapa engkau, hai anak Allah. Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Apakah engkau, Yesus, mau menyiksa kami, setan-setan sebelum waktunya? Berarti setan sendiri tahu mereka disiksa. Kalau setannya tahu mereka disiksa, terus orang-orang ini melihat setan menyiksa, pertanyaan kita, siapa angkat setan jadi algojo di neraka? Berarti ini ada sebuah kesaksian, tapi begitu di cross check sama Alkitab, ternyata beda. Kalau begitu kesimpulan saya, tak mungkin itu dari Tuhan. Ada dua kemungkinan, dari setan atau dia ngarang-ngarang sendiri. Ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah bukan pengalaman bertemu Tuhan atau bertemu malaikat yang jadi persoalan. Persoalannya adalah setelah itu kamu bersaksi apa? Atau kamu ceritakan apa? Apa yang kau beritakan? Itu yang jadi lebih penting. Ya. Kalau panggil Yesus dengan jai langkung, ya tidak mungkin lah. Ya, tidak mungkin lah karena itu menurut. Kalau Bapak bilang tidak mungkin, itu dipertontonkan di channel gereja pendeta cukup terkenal Pak. Ya artinya mereka kacau balau lah. Ya. Oh, makanya saya bingung kalau Tuhan saya panggil jalangkung, itu Tuhan yang saya sembah nih Tuhan atau bukan gitu Pak? Tuhan saya sembah, iya Tuhan Yesus saya sembah kan pencipta alam semesta, ya kan? Ya. Nah, di Majalangkung bisa dipanggil. Waduh, saya bisa ateis Pak, bener. Tapi saya percayalah, Yesusnya bisa dipanggil lewat jai langkung lah ya, tapi Yesus palsu. Ya. Jadi gini ya. Pak, saya minta tolong Pak Ekstra kan lebih pengalaman dari kita yang dipilih Tuhan. Kalau kami kan tidak dipilih Tuhan. Kalau kami kan hanya orang manusia biasa, lontar-lontung. Jadi untuk memperkuat iman-iman yang kami yang awam ini, Bapak harus membuat channel untuk posting mereka, Pak. Satu. Tapi Bapak pasti dapat caci-makian dari mereka juga, itu pasti. Ya, sekarang aja sudah banyak, Pak. Ah, iya, itu pasti. Ya, itu pasti dapat caci-makian. Kalau saya komen di sana pun, saya dibilang Abdul gitu loh. Dibilang, saya ikut sesat lah. Pengen ke Exasoros sesat lah, saya bingung Exasoros kok sesat sih, yang sesat siapa gitu kan? Udahlah, nggak usah sesat, nggak usah saling bilang sesat. Saya cuma minta tolong, kan saya ada beberapa MYM kan udah mulai tuh, Pak MYM, gitu kan? Ya. Jadi gini, saya cuma mau kasih gini, kalau ada yang dengar di sini, coba bayangkan, kita nggak percaya dongeng agama sebelah yang ketemu di Goa. Kenapa kita harus percaya yang orang juga sama-sama dongeng gitu? Apakah nanti Kristen kita harus kayak dongeng juga kan itu ya Pak? Kira-kira sih gitu Pak. Jadi kita punya kekacauan ini kan bisa dari luar Kristen, bisa dari dalam Kristen, dan kadang-kadang dari dalam Kristen itu jauh lebih bahaya. Ya, jauh lebih bahaya karena ingat ya bahwa kalau kita ngomong nabi palsu aja ya, Matius 7:15 adalah terhadap nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka serigala yang buas. Jadi memang ada penyamaran. Nah, karena menyamar itulah dia mirip-mirip Kristen. Jadi kita pikir saudara seiman, ternyata itu serigala. Gitu. Jadi justru penyesatan dari dalam itu jauh lebih bahaya daripada serangan dari luar. Nah, kalau saya menanggapi serangan dari luar, banyak orang Kristen dukung, wah puji Tuhan, haleluya. Tapi begitu menghadapi ajaran sesat dari dalam, dimaki-maki luar biasa. Orang yang paling bodoh itu kalau menganggap semua uang itu uang asli. Semua emas itu emas asli. Ya, orang seperti itu yang paling mudah ditipu. Ya, karena setan itu ahli pemalsu.
Kalau kita punya Injil yang benar, dia bisa bikin Injil palsu. Yesus benar, Yesus palsu. Roh yang benar, roh palsu. Semua bisa. Guru yang benar, ada guru palsu. Nabi benar, nabi palsu. Yang saya takut begini, Pak. Pak Simon. Maaf. Nanti Pak Simon, abis ini Pak Simon komentar. Setelah itu kita ganti yang lain dulu kan. Oke. Ya udah. Oke. Selamat malam, Pak. Oke.